Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardito Bukir dan dengan 443241053. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sikat KAI atau Sistem Informasi Kearsipan Digital dan Administrasi Terpadu, inovasi untuk PT Kereta Api Indonesia. Pertama kita masuk ke latar belakang. Nah, jadi sikat KAI ini dirancang untuk mengatasi tantangan administrasi yang kompleks di PT Kereta Api Indonesia, seperti proses manual dalam mengelola surat perintah perjalanan dinas atau SPPD dan surat menyurat kadang seringkali tidak efisien. Nah, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui sebuah platform digital terpusat yang mengotomatisasi alur kerja administrasi. Lalu, jadi apa sih definisi dan fungsi sistem dari sikat KAI ini? Di sikat KAI ini adalah sebuah platform digital berbasis web dan mobile yang berfungsi sebagai pusat tunggal untuk seluruh proses administrasi di PT KAI. Fungsinya mencakup pembuatan, pengiriman, persetujuan, pajakan, hingga penyimpanan dan laporan, dokumen SPPD, dan surat lainnya untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Nah, kita langsung masuk ke IRT diagram dari sikat KAI ini. Di IRT di sini menggambarkan hubungan antara beberapa entitas utama yang terlibat dalam sistem pengelolaan surat disposisi dan perjalanan dinas, serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan pengguna untuk membuat surat, disposisikan surat, mengajukan SPWD, serta melampirkan bukti LPG secara digital. Nah, di sini kita kalau kalian lihat ada entitas utama yakni pengguna, yang dimana entitas ini mewakili seluruh pihak yang menggunakan sistem ini seperti pegawai, pimpinan, dan admin. Jadi setiap pengguna memiliki perbedaan unik yang ditandai dengan ID penggunanya sebagai primary key. Pengguna juga memiliki role atau hak akses dalam sistem, misalnya membuat surat, menerima disposisi, atau pejabat yang menyetujui SPPD. Selain membuat surat, pengguna juga dapat mengirim surat atau mendisposisi kepada pengguna lain. Menerima surat atau disposisi dari pengguna lain untuk ditindaklanjuti. Lalu kita geser ke kiri, ada kita geser ke atas, ada entitas surat, yang dimana entitas ini menyimpan informasi setiap surat resmi yang dibuat melalui sistem. Nah, surat memiliki atribut ID pembuat sebagai foreign key yang menghubungkan surat dengan pengguna yang membuatnya. Nah, untuk status surat di sini bisa berupa draft, dikirim, divalidasi, atau selesai. Lalu surat dapat juga dibuat dan divalidasi oleh pengguna tertentu, dikirim dan diterima melalui proses disposisi oleh pengguna lain. Dengan demikian, surat tidak hanya statis tetapi menjadi objek yang bergerak melalui hubungan antar pengguna di sistem. Khususnya, kita geser ke kanan, ada entitas disposisi. Entitas ini berfungsi untuk mendistribusikan surat antar pengguna dalam sistem. Seorang pengguna mengirim disposisi melalui ID pengirim sebagai foreign key pada pengguna lain yang menerima disposisi melalui ID penerima foreign key. Nah, di atribut instruksi ini menjelaskan tindakan yang harus dilakukan oleh penerima seperti tindak lanjuti, arsipkan, atau laporkan kembali. Disposisi memastikan surat dapat berpindah dan ditindaklanjuti oleh pihak yang tepat. Ini bentuknya atau dari relasi mengirim atau menerima antara pengguna dengan surat dan disposisi. Biasanya kita geser ke kiri bawah, ada entitas SPWD yang dimana digunakan untuk mencatat surat perintah perjalanan dinas. Jadi setiap pengajuan SPWD dibuat oleh pengguna dengan ID pengaju sebagai foreign key dari entitas pengguna. Lalu status SPWD ini digambarkan pada tahapnya seperti menunggu, persetujuan, disetujui, atau selesai. Lalu dalam konteks relasinya, pimpinan
Pengguna dapat mengajukan SPWD, lalu untuk pimpinan atau admin dapat memverifikasi atau menyetujui SPWD yang diajukan. Setelah SPWD, pengguna akan mendapatkan laporan penanggung jawab, di mana di entitas ini ada entitas LPJ yang dimana menyimpan laporan hasil dari perjalanan dinas yang sudah dilakukan. Hubungannya bersifat one-to-one dengan entitas SPWD. Karena SPWD hanya memiliki satu laporan pertanggungjawaban, nah di atribut total biaya ini berisi jumlah pengeluaran selama perjalanan dan status LPJ ini menunjukkan apakah laporan sudah diverifikasi atau belum. Setelah itu kita bergeser ke entitas terakhir, ini ada entitas bukti LPJ, digunakan sebagai menyimpan file atau dokumen pendukung dari laporan LPG ini. Nah, di atribut pet file ini menunjukkan lokasi penyimpanan file di sistem. Di satu LPG ini dapat memiliki banyak bukti pendukung seperti nota, tiket, atau kwitansi perjalanan. Itu untuk IRT diagram dari sikat K ini. Selanjutnya kita bergeser ke sequence diagram. Nah, sebelum bergeser ke sequence diagram, saya akan menjelaskan relasi antar entitas, bagaimana pengguna ke SPWD tadi adalah bersifat one to many. Alasannya karena satu pegawai dapat mengajukan banyak SPWD. Selanjutnya, SPWD ke laporan pertanggungjawaban adalah one to one, karena satu SPWD yang selesai akan memiliki tepat satu laporan pertanggungjawaban. Lalu LPJ ke bukti LPJ tadi adalah one to many, karena satu LPJ dapat melampirkan banyak bukti pembayaran seperti tadi, nota, kwitansi, dan lain-lain. Lainnya pengguna ke surat, ini one to many, karena satu pegawai dapat membuat banyak surat. Lalu surat ke disposisi bersifat one to many, tahu karena satu surat dapat didisposisikan berkali-kali. Lalu pengguna ke disposisi bersifat one to many, karena satu pengguna dapat terlibat dalam banyak disposisi, baik sebagai pengirim maupun penerima. Nah, setelah itu sekarang kita masuk ke sequence diagram, dimulai dari proses login ini. Jadi proses ini diawali oleh pegawai yang memasukkan username dan password ke komponen login. Setelah itu sistem akan meneruskan data ini ke komponen validate untuk diperiksa. Yang selanjutnya akan diteruskan ke database untuk dicek. Setelah database memberikan status validasi, lalu dikembalikan ke validate dan diteruskan kembali ke login. Di mana sistem akan memberikan dua respon. Yang pertama, dari jika username dan password valid, maka akses akan diberikan dan diarahkan ke dalam dashboard. Namun jika username dan password tidak valid, akses ditolak dan pengguna akan menerima pesan error. Nah, setelah itu kita masuk ke di fitur pengajuan PWD. Jadi, dimana setelah pegawai berhasil login, pegawai dapat mengajukan perjalanan dinas, ini pegawai mengirim permintaan ajukan perjalanan dinas ke sistem, kemudian sistem akan membuat catatan baru di database nih, membuat catatan baru di database, dan secara otomatis akan mengirimkan notifikasi kepada manajer untuk memulai proses persetujuan. Setelah itu kita akan lanjut ke tahap persetujuan atasan, yang dimana manajer akan mereview detail SPWD yang masuk. Setelah itu manajer dapat make a decision antara disetujui atau tidak. Jika disetujui, manajer akan mengirim perintah menyetujui SPWD, yang dimana sistem akan mengupdate status di database yang menyerahkan tugas ke tahap berikutnya dan mengirim notifikasi ke admin keuangan. Namun jika ditolak, manajer akan mengirim penolakan beserta catatan. Lalu sistem akan mengupdate status di database dan mengembalikan pengajuan tersebut kepada pegawai untuk direvisi. Setelah itu kita akan masuk ke verifikasi anggaran, yang dimana admin keuangan di sini mengambil alih proses dengan cara memverifikasi alokasi anggaran di sistem. Jika anggaran tersedia, admin akan menyetujui
dan memproses pencairan dana. Lalu statusnya akan diupdate ke database dan mengirim notifikasi bahwa dana siap digunakan ke pegawai. Namun jika anggaran tidak cukup, admin keuangan akan meminta revisi dan sistem otomatis akan mengirim notifikasi kepada manajer kembali. Nah, setelah itu, setelah pegawai selesai melakukan perjalanan dinas, pegawai akan membuat dan mengunggah laporan penanggung jawab beserta dokumen pendukungnya ke sistem, yang dimana ini masuk ke fitur pelaksanaan dan pengajuan LPJ. Kemudian sistem akan memberitahu admin keuangan bahwasanya untuk memvalidasi. Jika LPJ valid, admin keuangan akan menyetujuinya. Lalu kemudian sistem akan mengupdate status di database menjadi selesai. Setelah itu, dan juga otomatis mengirim notifikasi kepada arsiparis bahwasanya ada arsip baru yang sudah lengkap. Namun jika LPJ tidak valid, laporan akan dikembalikan kepada pegawai untuk dikoreksi. Lalu kita sudah masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap laporan, yang dimana di sini berbagai aktor dapat menarik data dari sistem seperti manajer dapat membuat laporan kinerja, admin keuangan membuat laporan keuangan, serta arsiparis yang mengelola template dan klasifikasi dokumen. Nah, semua permintaan ini diproses oleh sistem untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan. Dan terakhir ada diagram manajemen persolatan, yang dimana alur ini terbagi menjadi dua skenario utama, yang dimana skenario pertama yakni membuat dan validasi surat keluar. Jadi proses ini dimulai ketika pegawai membuat draft surat baru di dalam sistem, kemudian draft tersebut akan disimpan terlebih dahulu di database sebelum diajukan untuk divalidasi. Setelah draft siap, pegawai akan mengirim permintaan validasi. Sistem secara otomatis akan meneruskan notifikasi ini kepada manajer yang berwenang. Kemudian manajer akan melakukan validasi terhadap draft surat tersebut. Nah, di sini akan menghasilkan dua kemungkinan, yang dimana jika draft disetujui, sistem akan mengupdate status surat menjadi final di database dan mengirim notifikasi persetujuan kembali kepada pegawai. Namun jika draft ditolak, sistem juga akan mengupdate statusnya menjadi revisi dan mengirim notifikasi kepada pegawai bahwa draft tersebut perlu direvisi. Lalu ada skenario kedua, yakni disposisi surat masuk, yang dimana alur ini dimulai ketika sistem memberitahukan manajer bahwa ada surat baru yang masuk. Kemudian manajer akan membuka dan mereview surat tersebut, kemudian membuat perintah disposisi yang ditujukan kepada pegawai lain, lengkap dengan instruksi spesifiknya. Lalu sistem akan mencatat perintah disposisi ini sebagai record baru di database. Secara otomatis sistem juga akan langsung mengirim notifikasi kepada pegawai yang dituju, memberitahu bahwa ada disposisi yang baru yang perlu ditindaklanjuti. Nah, kedua alur ini menunjukkan bahwa gimana sih cara berjalannya sistem mengelola siklus hidup dokumen surat secara digital, mulai dari pembuat draft hingga distribusi tugas. Nah, kurang lebih itu presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.